lagi dengan Evan Channel. Kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana caranya memperpendek alamat URL yang akan dikirim ke orang lain atau ke para siswa kalau untuk Bapak Ibu guru. Jadi yang jadi masalah biasanya Bapak Ibu guru sudah membuat soal. Kalau punya soal yang seperti ini, saya menggunakan Google Formulir ya. Biasanya akan dikirim ke siswa dalam bentuk alamat seperti ini, tentunya akan susah apabila satu atau karakter tidak terketik maka akan salah. Jadi alangkah baiknya alamat ini diperpendek dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di internet, banyak aplikasinya. Tapi saya lebih suka dengan Bitdo, Bitly. Ada banyak sekali, kita lihat ya di atas di internet itu banyak pilihan memperpendek URL. Ini namanya URL itu adalah memperpendek. Bitly itu salah satu aplikasinya yang terkenal, tapi kalau dilihat di sini linknya banyak ya, ada 10 cara, tapi saya lebih suka dengan Bitly dan Bitdo. Tapi kadang-kadang di antara dua ini kadang-kadang ada bermasalah, berarti kita harus cari yang lain ya. Bitdo kadang-kadang suka bermasalah, Bitly juga kadang-kadang suka bermasalah. Ketika kita mau pakai nggak bisa, terpaksa kita harus pakai yang memperpendek link yang lain. Nah, makanya ketika saya tunjukkan di sini, saya punya link dua, menggunakan Bitdo dan menggunakan Bitly. Ketika Bitdo bermasalah, maka saya pakai menggunakan link ini ya. Nah, ini strateginya seperti ini. Kadang-kadang para siswa pun sudah tahu ketika kita punya soal seperti ini, ketika mereka atau para siswa mengerjakan, mereka akan membuat link baru yang tidak diketahui oleh Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru harus cermat ketika menggunakan aplikasi Google Formulir ini. Bagian responnya setelah ulangan harus ditutup di sini. Nah, jadi kalau sudah ditutup, mereka begitu buka dia akan ada komentar ini, jangan main buka-buka dulu, tunggu waktunya belum tiba gitu ya. Jadi kasih komentar, anak ketika mau coba-coba di rumah nanti dia akan buka lagi, dia akan bisa walaupun sudah punya link yang dia buat sendiri menggunakan Bitly, Bitdo, short URL, banyak sekali yang saya tidak hafal. Tapi sekali lagi saya lebih suka dengan dua tadi, Bitdo dan Bitly, yang gampang dihafal dan banyak dipakai orang. Oke, kita kembali ke bagaimana cara memperpendek. Ini adalah pertanyaan yang akan kita kirim ke anak. Kita akan buat linknya ini ya, Kita tidak usah nanti memberikan link ini lengkap, HTTP-nya tidak usah, tidak apa-apa. Yang penting ada Bitdo garis miring ya. Jangan lupa bit.do. Huruf kecil, huruf besar nggak masalah. Ketika dikirimkan Bitdo saja, ketika di bagian setelah garis miring itu, tentunya itu menentukan, huruf besar kecil menentukan. Tapi kalau huruf Bitdo-nya diketik huruf besar huruf kecil tidak masalah. Ini yang dikirim Bitdo-nya saja, Bitdo latihan TIK. Ini antara menggunakan strip ya, garis strip itu menentukan sekali. Kalau di Bitly tidak bisa menggunakan garis strip ya, tidak bisa menggunakan spasi. Jadi huruf harus nyambung semua, itu punya karakteristik masing-masing. Nah, kita akan coba untuk memperpendek menggunakan Bitly. Kita coba menggunakan Bitly. Saya buka di browser yang lain ya. Untuk Bitly
ketika dibuka, Bapak Ibu guru sebelum atau belum pernah menggunakan ini, berarti Bapak Ibu guru harus registrasi dulu. Registrasi gunakan saja menggunakan Google. Otomatis ketika klik Google, Bapak Ibu akan tercatat menggunakan akun yang dipakai oleh Bapak Ibu otomatis. Jadi nggak usah lagi ngetik menggunakan tangan, email Bapak Ibu. Jadi otomatis ketika klik Google, Google akan mengambil alih bahwa yang dipakai saat ini akunnya adalah akun yang atas nama Bapak Ibu di sini secara otomatis. Nah, ketika sudah registrasi, sudah langsung muncul seperti ini, Bapak Ibu baru mengambil alamat yang akan dikirimkan ini. Klik kanan di bagian di sini, klik kanan. Ya, otomatis dia akan ke blok biru. Klik kanan, copy. Saya masuk ke URL-nya Bitly, lalu klik di bagian create ini. Create link. Nah, dia akan muncul di sini. Lalu klik kanan lagi, paste. Mau nggak mau alamat yang tadi di copy dari sini, dia akan masuk di sini. Ya. Klik kanan, paste. Nah, kalau Bapak Ibu save, maka yang terjadi adalah hasilnya ini. Bitly yang akan diberikan kepada anak-anak hasilnya ini. Tapi kita bisa customize menggunakan kata-kata kita sendiri. Misalkan kita gunakanlah kata-kata, misalkan saya punya ini kan latihan bab 7 ya. Kita tulis saja di sini. Huruf besar semua ya. Saya pakai huruf besar berarti nanti harus huruf besar. Latihan, kita singkat saja bab 7 gitu. Bab 7. Jadi kalau Bapak Ibu membuat customize-nya, jangan terlalu mudah juga. Kalau Bapak Ibu terlalu mudah, mungkin murid akan coba-coba membuka-buka. Kalau kebuka secara kebetulan, ini akan bocor. Jadi membuat ini tentunya harus hati-hati juga, jangan terlalu mudah, jangan terlalu kepanjangan juga. Yang penting ini. Begitu sudah save, ya, begitu save. Kalau sudah link has been edited, berarti link sudah diedit. Ini yang akan kita kirim ke anak-anak. Jadi kita ketik di, misalnya kita copy aja nih, copy. Langsung kalau di sini mau buka pakai WA, silahkan pakai WA. Tapi misalkan laptop saya tidak terhubung dengan WA, berarti Bapak Ibu harus mengetik sendiri di HP. Nah, saya akan coba sambungkan ke webnya WA ya. WhatsApp. Ini posisi HP saya colokkan ya, kabelnya saya colokkan menggunakan kabel USB ke HP. HP saya nyolokkan supaya terhubung, makanya kita harus buka WA web ya, WhatsApp web di WA. Saya akan scanner dulu. Ini udah masuk. Saya akan coba di WA saya tuh ada grup yang namanya coba. Nah, ini coba aplikasi di YouTube. Saya kalau nyoba-nyoba di sini dulu. Saya coba, baru nanti saya kirim ketika yakin bahwa oh di sini bisa saya
gunakan, berarti siswa juga bisa gunakan. Nah tadi yang hasil copy yang Bitly tadi, ini kan kita copy nih ya, masuk ke WhatsApp, kita klik kanan, kita paste, hasilnya di sini. Ini kita enter saja. Ini sudah otomatis kalau diklik di HP, klik, dia akan terhubung ke, nah, dia akan terhubung ke sini. Karena tadi Google Formulir-nya kan ditutup, makanya hasilnya seperti itu. Ini Google Formulir di sini kan ditutup. Nah, ketika dibuka, pasti hasilnya nggak seperti itu. Kita coba lagi. Klik. Nah, terbuka ini. Semua siswa bisa mengerjakan. Itu menggunakan Bitly. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau susah-susah, ini kan menghubungkan WA ke laptop juga nggak semuanya, nggak gampang. Artinya nggak semua Bapak Ibu guru bisa ya, agak kesulitan mungkin. Langsung saja diketik di HP, ketik saja di HP. Misalkan HP-nya diketik ini ya, ketik di sini, misalkan ketik langsung di titik LY garis miring lat BAB 7, enter. Begitu juga bisa langsung ya, diketik langsung menggunakan HP. Tapi saran saya ketika di HP, Bapak Ibu bisa begitu sudah terketik itu, saya perlihatkan, tekan Bitly-nya menggunakan telunjuk, tekan, lalu kopikan ke dalam posisi type a message tadi, tekan di situ, muncul ada tempel, klik tempel, lalu enter. Dia akan muncul lagi tulisan seperti ini ya, gambar. Jadi kalau cuma tulisan seperti ini kelihatannya kurang begitu menarik. Jadi paling tidak kalau sudah di copy tempel ke sini, dia akan muncul seperti ini, akan lebih anak tertarik ini. Ini yang akan dikirim ke siswa. Ini akan dikirim. Kalau lewat WA group ya silakan pakai WA group. Kalau mau japri ya silakan japri. Mungkin japri diperlukan untuk anak-anak yang susulan. Nah, saya akan coba lagi yang menggunakan Bidu ya. Nggak tahu ini hari ini bisa nggak Bidu. Belakangan minggu-minggu kemarin Bidu nggak bisa digunakan. Nah, sekarang kita akan coba. Kita akan coba klik di URL ya Bapak Ibu. Klik bit.do. Huruf kecil besar tidak jadi masalah. Nah, ini masalahnya apa nih? Kita klik saja coba, kelihatannya. Nah, dia mulai berbayar deh nih. Mulai berbayar. Selanjutnya kita akan lihat di bagian soal ya, Bapak Ibu kembali lagi ke Google Formulir. Biasanya Bapak Ibu di sini kalau tidak jeli, anak akan mendapatkan kesempatan untuk menyontek. Jadi saya bahas lagi di sini setelannya. Kalau di bagian umum sebaiknya di sini centang semua dihilangkan. Kalau dikasih satu centang dibatasi satu tanggapan, anak yang nanti mau remedial susah. Dia nggak bisa remedial karena menggunakan HP yang sama. Jadi biarkan saja, anak mau buka berapa kali, pokoknya kalau yang kedua dianggap remedial, ketiga dianggap remedial, begitu seterusnya.
Yang pertama berarti ulangan murni, yang kedua remedial. Jadi anak harus berhati-hati jangan sampai submit. Kalau saya sih punya kebiasaan di bagian soal, saya di bagian pertanyaan ini, saya biasakan pilihan gandanya saya buat wajib. Di sini ada tanda bintang, wajib. Kita klik coba lihat ya. Nah, ini dia. Jadi sebelah posisi kanan berarti wajib. Lalu setelan kunci jawaban juga jangan sampai salah. Makanya sebelum dikirim ke anak, Bapak Ibu harus kerjakan sendiri dulu. Kalau ada yang janggal, kunci jawabannya salah, perbaiki dulu. Jangan sampai sudah dilempar ke siswa, kunci jawaban salah. Ini kan memalukan sekali. Jadi anak malah bisa tahu, ini jawabannya salah Pak, kuncinya salah. Mereka bisa foto-foto gitu. Kalau di HP bisa di screenshot hasilnya, dia kirim lagi ke Bapak Ibu gurunya. Bahkan di grup, Pak, ini jawabannya salah. Ini memalukan untuk Bapak Ibu guru. Jadi jangan sampai terjadi begitu. Coba dulu, Bapak Ibu kerjakan dulu sendiri. Jadi makanya membuatnya harus menggunakan email yang bukan terdaftar di HP. Kalau Bapak Ibu menggunakan email yang sudah lama, berarti nanti Bapak Ibu tidak bisa ngerjakan di HP milik Bapak Ibu, karena HP Bapak Ibu adalah HP sebagai pemilik pembuat soal. Google Formulir digunakan atau dibuat untuk orang lain, sehingga orang lain yang bisa ngerjakan. Harapannya begitu. Tapi kan kita kan sebagai guru ingin ngecek kan, ngecek supaya soalnya ini udah bener atau belum, sehingga HP kita bisa kita gunakan sebagai HP milik siswa. Tujuannya itu supaya Bapak Ibu ketahui. Jadi ketika membuat Google Formulir ini menggunakan email yang kedua atau email yang ketiga, alasannya seperti itu, supaya HP Bapak Ibu bisa digunakan untuk mengerjakan soal seperti yang siswa lakukan. Oke, kembali lagi ke setelan atau setting. Ini kosongkan centangnya, presentasinya ini diacak, urutan pertanyaan diacak. Jadi nanti nggak usah dikasih nomor, soalnya tidak perlu dikasih nomor supaya acak. Kalau jumlahnya cuma sedikit, 20 soal, mereka bisa lihat kanan kiri. Kalau ada di lab atau mungkin kalau ada di kelas, dia bisa lihat kanan kiri, kok soalnya kok sama. Dia akan tunggu itu. Kalau sebelahnya teman yang pinter, dia mengerjakannya, teman sebelahnya akan tunggu teman yang pinter mengerjakannya jawabannya apa. Tapi ketika diacak pertanyaannya, tiap anak berbeda, mungkin dia akan pikir dua kali kalau menunggu, karena waktunya mungkin terbatas. Ini acak urutan pertanyaan sehingga pertanyaan tidak perlu diberi nomor. Lalu di bagian tab quiz, sebaiknya kalau namanya tab quiz berarti di sini harus wajib digeser ke kanan. Rilis nilainya tidak segera, tapi nanti saja. Kalau nanti berarti Bapak Ibu guru akan tahu nilainya para siswa seluruhnya. Sedangkan siswa tidak tahu nilainya sekarang. Jadi nanti diberitahu oleh Bapak Ibu guru nilainya berapa, mungkin dipoto saja hasilnya cekrek gitu. Ya. Itu akan lebih aman. Kalau dipilih yang bagian ini, dia akan bisa melihat hasilnya. Yang soal nomor 1 jawabannya salah. Nah, itu nanti sebelahnya begitu belum mengirim dia bisa melihat, bocor itu. Jadi alangkah baiknya saran saya jangan pakai yang segera. Kecuali kalau untuk latihan. Kalau untuk latihan, anak ingin tahu jawaban yang benar yang mana sih? Nah, itu perlu pakai segera. Nilai akan langsung didapat itu. Kalau untuk remedial, oke saja. Jadi anak biarkan saja dia mau lihat jawaban yang benar sebenarnya apa sih. Untuk remedial oke, tapi kalau untuk ulangan utama sebaiknya ini. Nilai poin centang Bapak Ibu. Kalau enggak, nanti setengah mati Bapak Ibu mengkoreksi. Percuma menggunakan Google Form, tujuannya adalah ingin cepat. Tapi kalau ini centangnya lupa,
berarti Bapak Ibu harus mengoreksi cara manual atau menggunakan rumus. Saya yakin Bapak Ibu tidak semuanya menguasai dengan cara rumus Excel. Lalu kalau kembali lagi ke pertanyaan yang diacak, kita lihat pertanyaan yang diacak. Jadi nanti saya tidak pernah memberi nomor di sini. Ini nomor ini akan nanti muncul yang keberapa saya tidak tahu. Ini random ya. Begitu juga untuk pilihan optionnya diacak juga dengan cara klik menu yang titik 3 di bawah kanan, klik. Nah, di sini dicentang. Jadi soalnya sudah diacak, jawabannya juga diacak. Ini akan mempersulit anak yang ingin mencontek. Jadi ini saya bahas lagi, mudah-mudahan di YouTube banyak yang tanya ini ya. Lalu bagaimana caranya menghapus ini jawabannya, responnya kan sudah ada nih. Responnya saya sudah punya respon. Nah, pastikan Bapak Ibu kalau ini soal saya 25, nilai poin total berarti kan satu soal kan 4. Pastikan nilai totalnya sih 100. Kalau di sini belum 100, berarti soalnya mungkin ada yang belum diberi kunci. Yakinkan di sini 100 nilainya ya. Jadi satu soal saya beri penjelasan, kerjakan dengan jujur. Satu soal waktunya 1 menit. Beri waktu mepet saja. Satu soal 1 menit ya. Kalau diberikan waktu terlalu longgar, anak bisa akan coba cari-cari peluang untuk mencontek sebelahnya. Pengerjaan selama 25 menit, setelah itu soal akan tertutup ya. Katakan saja ditutup secara otomatis. Kalau nanti ditutupnya sabar Pak, nanti tidak disiplin. Jadi jumlah soalnya memang dibuat sedemikian rupa, mepet waktunya. Kalau satu soal biasanya namanya anak belajar, saya anggap umumnya bisa. Tapi kalau diberi lebih, anak akan mencari peluang. Terus untuk menghapus ya. Untuk menghapus kita lihat di titik respon. Di bagian cross yang hijau ini adalah tempat hasil. Nah, ini hasil. Aslinya hasil ini biasanya 80/100 kan. Bapak Ibu bisa klik di bagian hasil ini, klik blok ini ya. Bagian kolom ya. Klik format, klik angka dicentang. Hasilnya yang 100 akan hilang secara otomatis. Ya, jadi angkanya benar-benar angka sudah bisa digunakan. Bisa di copy masuk ke Excel penilaian Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau dibikin di sini harus pakai menggunakan email, berarti Bapak Ibu harus gunakan settingannya itu. Kalau pakai email ini dicentang dengan ini. Jadi mereka nanti begitu mau buat soal, mau mengerjakan soal, berarti mereka harus mengisi email. Kalau pakai HP otomatis udah ada emailnya. Kan ada pertanyaan untuk Bapak Ibu guru bahwa ketika anak menggunakan email fake atau email palsu gimana Pak? Ya pasti kalau namanya HP waktu terdaftar menggunakan email orang tuanya atau email anak yang bersangkutan. Jadi pasti menggunakan email-email yang tidak diperhitungkan bahwa dia membuat email itu kan bukan saat itu untuk membuat palsu. Pasti waktu pas membeli HP ditanya email, pasti akan membuat emailnya tidak menduga bahwa email itu nanti akan dibuat untuk memalsu Bapak Ibu guru. Jadi fake number gitu ya. Jadi mau melacaknya gurunya akan kesulitan. Saya kira kemungkinan itu ada, tapi ada kemungkinan kecil lah ya.
Tapi paling tidak digunakan dengan cara klik bagian kumpulkan alamat email, ya, lalu batasi satu tanggapan, nanti akan muncul emailnya diminta tuh. Kalau dia ngerjakannya di komputer, tapi kalau ngerjakannya di HP kelihatannya nggak usah, dia nggak bakal munculkan dia harus ngetik email, nggak, otomatis dia HP itu sudah terdaftar menggunakan email secara otomatis. Lalu untuk ini kembali lagi, kalau mau menghapus bagaimana? Diblok aja di bagian sini barisnya. Nah, mau dihapus bagian ini, klik kanan saja, klik kanan, lalu hapus baris, klik kiri, selesai. Atau mau sampai habis ke bawah, ya silahkan saja habiskan. Tapi ada cara lain lagi untuk menghapus seluruh tanggapan dengan cara di bagian tab respon. Nah ini tab respon, sini ada titik 3 menu, klik hapus semua tanggapan, selesai, semua habis ya. Jadi kita mulai yang baru kembali. Yang kemarin gimana? Ya sudah selesai, sudah dimasukkan ke buku nilai yang bentuknya bisa ditulis, bisa juga di model aplikasi yang lain, silahkan saja. Saya kira untuk pembuatan memperpendek URL intinya sebetulnya itu, tambah saya membahas berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di Google Formulir. Banyak pertanyaan, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menjawab Bapak Ibu guru yang saat ini sedang mencoba menggunakan Google Formulir sebagai soal. Karena kalau tidak kita siasati, siswa banyak yang cerdiknya digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Kita akan mempersempit kecerdikan yang negatif sehingga anak memang berperilakunya ke arah yang jujur, sehingga kemungkinan kecil untuk mengerjakan yang curang gitu ya. Sehingga karena waktunya mepet, dia mau buka internet, waktunya akan habis. Jadi memang kita harus siasati. Kalau waktunya terlalu longgar, anak bisa buka internet. Tapi biasanya kami di sekolah HP akan kami rahasia saat ulangan UTS biasa kan ya. Ini kan bersama-sama satu deret kelas ya. Misalkan kelas 7 ada 4 kelas. Masing-masing Bapak Ibu guru panitia atau Bapak Ibu guru wali kelas memeriksa HP. Riwayatnya dilihat, apabila riwayatnya memang mereka mencari jawaban ketahuan, resikonya harus remedial, siswa harus remedial. Jadi sudah diberitahu dari awal bahwa jika siswa membuka internet untuk mencari jawaban, berarti siswa dianggap harus mengulang gitu. Terus yang lain lagi yang perlu saya jawab adalah bagaimana cara membuat tanggapan ini. Kalau diklik di sini kan secara manual, tapi bisa juga digunakan secara otomatis menggunakan klik form limiter. Caranya mencari form limiter ya harus dicarinya di bagian ini, add-on ya, cari di add-on, nanti ketik form limiter, cari di sini form limiter, form, ini dia ya. Kalau sudah dapat install, ini dia udah. Kalau sudah dapat klik install, nanti akan muncul jadi seperti ini ya. Nah ini diklik aja bagian ini, form limiter, silahkan nanti dicoba lah ya. Kan biasanya ini menggunakan set limiter ini, kalau kita lupa, yang jadi masalah adalah soal ini nggak kebuka. Saya jarang menggunakan makanya, karena saya sering pelupa
ketika anak sudah saya kasih alamat nggak bisa dibuka, oh rupanya karena settingnya sudah saya lakukan yang tidak bisa dibuka lagi, jadi kita harus setting ulang lagi ya. Saya nggak pernah gunakan ini sih. Jadi anak kita beritahu bahwa anak-anak yuk waktunya tinggal 5 menit nanti akan otomatis mati gitu. Jadi kalau kira-kira sudah waktunya di sini kan udah kelihatan nih responnya udah sebanyak anak, sudah kita matikan aja. Yang terlambat resiko, biar dia mengulang supaya mereka disiplin karena waktunya sudah habis. Kalau waktu UNBK juga seperti itu kan, nggak ada waktu yang bilang Pak ntar dulu sabar gitu, nggak bisa. Karena kalau kita lebih waktunya dianggap penalti ya, waktunya terlalu berlebihan kebanyakan. Makanya kita latih anak supaya disiplin menggunakan waktu, atur sebelum habis waktu Bapak Ibu guru memberikan waktunya, diberitahu sisa waktunya tinggal berapa menit lagi sehingga anak punya persiapan. Kira-kira sudah saya bahas semua berkaitan dengan Google Formulir. Mudah-mudahan bisa berguna untuk Bapak Ibu guru yang sedang membuat soal menggunakan Google Formulir dalam rangka PJJ ya, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dari rumah ke rumah, dari rumah guru ke rumah siswa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.